Saudara-saudara, kita akan bahas satu tema yang menarik, yakni apa itu kristologi. Kristologi adalah cabang ilmu teologi yang membicarakan tentang posisi Yesus Kristus di dalam agama Kristen. Makna kehadiran Kristus bagi orang Kristen diyakini sebagai pemelihara dan penyemangat dunia terkait dengan persoalan hidup. Tema-tema seperti feminisme, teologi pembebasan atau kemerdekaan adalah tema-tema yang saat ini sedang populer pada zaman modern, di mana umat Kristen terus merenungkan makna Kristus itu. Tema-tema itu disebabkan adanya penindasan oleh perang, eksklusivisme, kesenjangan sosial di masyarakat, dan sistem negara yang terkadang tidak adil pada seluruh ciptaan, termasuk alam. Kristologi yang dihayati dalam kondisi alam yang rusak karena pemanasan global disebut kristologi ekologi. Kristologi yang berfokus pada seluruh ciptaan disebut kristologi kosmik. Bahkan ada yang menguraikan 18 gambaran terkait Yesus Kristus dengan budaya adat istiadat yang terus berubah. Kristologi dalam ilmu teologi. Dalam pembagian cara lama dan ilmiah, kristologi dalam rumpun teologi sistematika dogmatika. Kristologi bagi umat Kristen merupakan pernyataan Allah kepada manusia melalui kedatangan Kristus. Kata kristologi berasal dari bahasa Yunani Kristos, dan logos, logi, kata-kata ilmu. Singkatnya, ilmu tentang Kristus. Pembicaraan tentang Kristus ini terkait dengan umat Kristen memahaminya dalam kehidupan sehari-hari. Yesus pada masa lampau hingga kini, masa kini, selama perjalanan itulah maka terus digeluti karena masih relevan dengan masalah-masalah di setiap zaman. Kristologi dan ajaran Trinitas tidak dapat dipisahkan satu terhadap lainnya, baik dalam sejarah, sistematika, dan dogmatika. Selain itu, aspek penting lain yang menyertai pembicaraan ini adalah mengenai keselamatan atau soteriologi. Pembicaraan tentang Kristus merupakan ajaran Kristen yang mempercayai Yesus sebagai Kristus sebagai Tuhan. Perdebatan tentang ketuhanan Yesus masih berlangsung sampai saat ini, setidaknya pada beberapa kalangan. Ada perdebatan seputar paham Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang berbeda-beda. Utamanya tampak dalam pemikiran Irenaeus, Tertullianus, dan Origenes pada masa lampau. Sampai saat ini masih ada perdebatan tentang keilahian mengenai kemanusiaan Kristus, dan keilahian Kristus terutama terus terjadi. Setidaknya bisa diketahui dari uraian seorang tokoh dalam gereja Katolik seperti Karl Rahner pada tahun 1960-an yang menegaskan kembali bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Di Indonesia dapat dibandingkan pendapat dari dua orang teolog, Joas Adi Prasetya dalam bukunya Berdamai dengan Salib, yang menggugat Yonas Rahmat dalam buku Soteriologi Salib, Kristus sebagai Mesias. Melalui pendekatan biblis atau hermeneutika Alkitab, diketahui sebutan bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini diperoleh dari Alkitab, khususnya dari dalam Perjanjian Baru bahasa Yunani Kristus, yang pada masa Perjanjian Lama disebut Mesias bahasa Ibrani.
Mesias dalam Perjanjian Lama. Mesias dalam Perjanjian Lama berarti keluarga Daud, raja yang selalu berjaya, digantikan Mesias dalam Perjanjian Baru menjadi raja yang dibangkitkan dari kematian, raja kerajaan yang gilang gemilang pada masa akhir, dan menjadi paham religius, bukan pemimpin politik. Kata Kristus memiliki arti yang sama dengan Mesias yang diurapi. Di dalam ajaran Kristen, kelahiran Yesus sudah dibuatkan semenjak zaman Nabi-Nabi dalam Alkitab Perjanjian Lama. Nathan, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Hagai, dan Zakaria. Mesias dalam Perjanjian Lama dinanti oleh orang-orang untuk memulihkan bangsa Israel dari berbagai masalah tentang politik. Jadi adanya Mesias adalah sebagai solusi dalam masa krisis. Masa Israel dilawan oleh ditawan oleh bangsa-bangsa lain. Mesias dalam Perjanjian Baru. Dari berbagai istilah tentang Kristus pada orang-orang awal Masehi sudah beragam. Informasi lain, Yesus dapat disebut sebagai Mesias dari Israel. Mesias adalah Kristus disebutkan Paulus sebanyak 270 kali, dan variasi nama Yesus Kristus atau Kristus sebanyak 109 kali. Namun itu menunjuk pada Allah, Tuhan, atau kata ganti yang menunjuk pada Allah. Ia bertanya pada mereka, tetapi apa katamu, siapa aku ini? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Demikian juga kata Marta dan Yohanes, engkau adalah Mesias, anak Allah, dia yang datang ke dalam dunia. Injil Yohanes dilihat sebagai sangat khusus dalam pandangan kristologi, bahwa firman atau logos Allah sendiri menjadi manusia dalam wujud Kristus. Di sini jelaskan bahwa Kristus yang adalah wujud adalah Allah, Kristus adalah Yesus itu adalah Allah sendiri. Ketuhanan Yesus merupakan pusat teologi Perjanjian Baru. Menurut Miller, Yesus adalah Allah. Kristologi dari zaman ke zaman. Abad pertama Masehi menurut Perjanjian Baru. Kristologi yang ditemukan dari Injil berpusat pada sejarah kehidupan Yesus dalam tindakan-tindakannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui beberapa pernyataan tokoh-tokoh dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Jawaban tentang siapa Yesus sebagai berikut. Paulus, Yesus adalah Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Markus, Yesus adalah Mesias. Matius, Yesus adalah Musa baru, pengajar hukum baru. Lukas, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus adalah juru selamat semua orang. Yohanes, Yesus adalah sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus pada zamannya dikenal sebagai orang Nazaret yang bertindak revolusioner, sebagai orang Yahudi yang melampaui hukum Taurat. Dari ajarannya itulah orang Kristen dari zaman Perjanjian Baru hingga saat ini mempercayai sebagai Tuhan. Kristologi abad 2-11. Pada abad kedua, kristologi belum terlalu diperdebatkan, tetapi sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan ontologis tentang ketuhanan Yesus. Masyarakat waktu itu ingin sekali mengetahui siapa Yesus sebenarnya dalam kaitan dengan Allah. Kemudian secara hakikat terdapat tokoh bernama Arius yang mengatakan bahwa Allah tetap Allah dan hanya ada satu. Allah tidak mungkin ada bersatu dengan sesuatu yang terbatas. Menyebut Yesus Allah sama berarti artinya menghujat Allah, karena yang ilahi dan tak terbatas disatukan dengan jasmani dan terbatas.
Kristologi logos. Kristologi logos ini terdapat dalam Injil Yohanes 1:1-4 bahwa fungsi logos ada dua, kosmologis yaitu sebagai pencipta, dan revelatoris soteriologis yang artinya penyelamat melalui pewahyuan. Santo Ignatius dari Loyola dari Antioquia menyebutkan Yesus sang logos, yang mana logos itu tidak lagi berdiam diri melainkan menyatakan untuk diri untuk menyelamatkan. Jadi bagi Ignatius, sabda adalah keseluruhan tujuan komunikasi, revelatoris, soteriologis, bukan fungsi kosmologis. Ajaran kristologis logos ini ada dua, yaitu yang klasik dan yang modern. Arianisme adalah ajaran yang dikeluarkan oleh Presbiter Arius pada tahun 300. Dister menganggapnya sebagai kecenderungan manusia untuk mempersempit misteri Allah. Arius menganggap Yesus sebagai ciptaan saja, walaupun paling agung. Hal ini dipengaruhi dengan gambaran Allah pada dirinya. Lalu dia menyimpulkan Yesus bukan Allah. Nestorianisme adalah ajaran yang dikeluarkan oleh Uskup Nestorius pada tahun 400. Menurut Nestorius, putra Allah di surga dan manusia Yesus di bumi bukanlah satu pribadi yang sama, melainkan dua pribadi. Keduanya memang berkaitan satu sama lain, tetapi toh tinggal tetap dua. Akal budi manusia ingin mempertahankan gambaran Allah yang murni, surgawi dan rohani. Maka Allah Putra dipisahkan dari Yesus yang pernah berkeliling di dunia ini. Monofisitisme adalah ajaran yang meyakini bahwa Yesus hanya satu kodrat, yaitu ilahi. Monofisit berasal dari bahasa Yunani monos, yaitu satu, dan purans berarti kodrat. Jadi Kristus milik satu kodrat. Hal ini bertentangan dengan Nestorianisme. Yesus yang berjalan di bumi sebenarnya adalah Allah. Kemanusiaan Yesus dianggap hanya sebagai semu saja. Kristologi pada abad 4 dan 5 Masehi, di mana Konsil Nikea, Efesus dan Kalsedon ada doktrin yang dirumuskan pada tiga konsil itu. Konsil Nikea, Efesus dan Kalsedon ada upaya untuk membela iman mereka dari berbagai pengajaran di atas. Konsil Nisea. Dalam Konsil Nisea, para uskup dari gereja timur memutuskan bahwa sebutan Allah digunakan bukannya untuk kehormatan saja dalam saat Nisea yang masih didaraskan dan dinyanyikan gereja dewasa ini. Yesus diakui sebagai Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Jadi syarat ini tidak benar. Kita tidak akan diselamatkan oleh Yesus. Demikian kata mereka. Konsil Nisea melihat gereja dari bid'ah Arianisme. Yesus dari Nazaret, Sang Kristus, Allah, betul-betul menyatakan diri di bumi ini. Konsili Konstantinopel pada tahun 381 juga berpikir demikian. Para uskup dari gereja timur berpikir bahwa umat Kristen diselamatkan oleh Allah yang mengambil menembus sepenuhnya apa yang menjadi sifat kodrat manusia. Jika ada sesuatu yang tidak diambil dalam penjelmaan, maka sesuatu itu tidak ditebus. Maka Yesus benar-benar seutuhnya manusia, menjadi kebenaran yang menyelamatkan. Maka konsili ini meragukan pandangannya dalam syarat Nisea Konstantinopel. Namun, di lain pihak, ada beberapa pandangan yang dianggap menekankan keilahian Yesus dan kurang menekankan bahwa ia benar-benar manusia. Sebab ia makan,
bukan untuk keperluan tubuh yang kesegaran dan keutuhannya dijaga oleh suatu daya kekuatan suci, tetapi untuk keperluan agar mereka yang ada bersama dengannya tidak mempunyai pikiran lain tentang dirinya. Kami langsung dia. Tuhan kita merasakan beratnya tekanan penderitaan, tetapi tidak merasakan sakitnya. Paku-paku menembus dagingnya seperti satu benda melewati udara tanpa rasa sakit. Dari Poteres. Konsili Efesus 4:31 memelihara gereja dari bidah Nestorianisme. Konsili Efesus mengatakan bahwa betapapun besarnya kualitas ilahi dan kualitas insani, hanya ada satu pribadi saja dalam Yesus Kristus. Dalam manusia Yesus, setiap orang menemukan Allah. Untuk mengungkapkan misteri Kristus ini dengan setegas-tegasnya, maka konsili Efesus memberikan gelar Theotokos kepada Maria, artinya Bunda Allah. Konsili Kalsedon tahun 451 memelihara gereja dari bidah monoteisme. Jika Nestorianisme mengatakan satu pribadi Yesus hanya ilahi saja, maka Konsili Kalsedon menggarisbawahi kemanusiaan Yesus dengan menegaskan bahwa dalam diri Yesus yang satu dan tunggal itu hadirlah bukan kualitas ilahi, tapi juga kualitas insani seluruhnya. Di dalam manusia yang sungguh-sungguh tampak pula Allah yang sungguh-sungguh, sama luhurnya dengan Allah yang dekat, tergerak oleh belas kasihan, berjuang melawan kejahatan. Di sini keilahian dan kemanusiaan Yesus tidak tercampur, tidak tergantikan, tidak terpisahkan, tidak terbagi. Jadi Yesus adalah simbol Allah, kata Roger Hart. Dari ketiga pernyataan misterium gereja, magisterium gereja mengenai kristologis, maka misteri Allah menjadi terbuka, tidak bersempit oleh akal budi. Orang Kristen menemukan inti sari dari misteri Allah yang sebenarnya. Hal manusia Yesus itu Allah, itu hati Allah. Abad pertengahan. Selama abad pertengahan hingga masa reformasi Protestan, ajar tentang Kristus tidak terlalu banyak diperkembang di tanah dengan tafsir filsafat saja oleh orang-orang Yunani. Luther dididik dalam teologi skolastik, tetapi karena pengaruh dari Bapak Gereja Agustinus, dia kemudian merencanakan sebuah perubahan besar. Ia menolak skolastik bukan karena metodenya, tapi karena isi ajarannya. Dengan Roma 1:16-17 dia menemukan keadilan Allah itu di mana menurutnya sudah tidak lagi ada pada Roma. Luther mengklaim bahwa keadilan Allah adalah bahwa setiap manusia dihukum sesuai dengan perbuatannya, tetapi diselamatkan oleh kasih karunia Allah dalam Kristus. Perlaku tertinggi bahwa Kristus yang benar itu mampu menyelamatkan manusia dari dosa dalam sebagai ajaran yang tertinggi. Modern teologi umumnya mengikuti perkembangan tiga komprehensif namun fragmentaris, kontekstual, multikultural, dapat diterima oleh budaya setempat. Teologi Kristen yang berpusat pada kristologi juga demikian. Perjumpaan dengan Kristus selalu dialami dalam konteks tertentu, mengindahkan kenyataan hidup umat Kristen yang dilayani, yang berada dalam pluralisme konteks. Kristologi dalam perjumpaan dengan umat beragama lain dapat membantu umat Kristen membaca Kristus dengan lebih luas. Kristus dalam Filipi 2:7-8 menyatakan Kristus sebagai manusia, bahkan hamba. Ini komentar dari umat Buddha di Sri Lanka. Dari umat Islam, Yesus dianggap sebagai nabi. Mengikuti Yesus berarti mengikuti nabi dalam hidup profetis. Menjadi sebagai Allah dalam berbagai kasih terhadap penderitaan manusia. Kristus bukan milik eksklusif kejadian lagi, tetapi terbuka bagi hidup universal. Isu-isu perjuangan modern yang seharusnya dapat dijawab oleh kristologi sangat beragam. Pluralisme, kemiskinan, perang, penderitaan, bencana alam. John Hick mengutip pandangan kita tentang
konik Yesus dalam 5 hal. 1. Agama lain mungkin juga dapat menjadi bagian dari karya Allah yang ingin menyelamatkan manusia, tetapi tidak nyata seperti Kristus. Agama lain lebih pada kemungkinan atau probabilitas. 2. Dalam dialog antar iman, Yesus sebagai wahyu sangat kuat, bahkan terus membuka ruang untuk didiskusikan. 3. Allah sungguh-sungguh berbudaya dalam Kristus. 4. Kristus memedulikan keadaan sosial, dan di sini kasih Kristus dilihat secara hubungan mutualisme, karena kasihnya dibutuhkan dalam situasi ini. Yesus sebagai pembebas. Dalam pandangan Yesus sebagai anak Allah ada juru selamat secara universal. 5. Tuhan sebagai mutiara akhir yang transenden dan misteri. Hal ini melengkapi kriteria Tuhan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Kristologi sangat bersifat teologis konstruktual yang membangun satu komunitas manusiawi iman. Kristologi juga ditemukan dalam kristopraksis, kristodoksi yang terus-menerus kontekstual. Di sini kristologi diarahkan pada mamon, yaitu kekuatan materialisme yang membawa kehidupan berpusat pada harta benda. Oke, sekian dan terima kasih.